Kurang 5 menit ini. Ayo. Pak, tambah Pak, nomor 9. Oke, nomor 10 dulu. Masih ada 8 dan 16. Nanti kalau disepakati bisa ditambah waktunya, kita tambah. Oh iya, ini dari Lampung ini gimana ini Ustaz? Ini Bapak Ibu gimana ini? Harus jam 11. Ya. Kasihan ya yang dari Lampung Raya, Sumatera Selatan ini. Coba kita lihat dulu, mari pertanyaannya. Nomor berapa tadi? Nomor mix 10. Ada berapa toh ini? Masih 8, 16. Oh ya. Masih 3 ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Pak Ustadz, saya dari Palembang dengan Ibu Lenda Tabiin. Dari Palembang Ibu? Siap, dari Palembang Pak Ustadz. Ibu Lenda. Siap. Oh ya, alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Begini Pak Ustadz, sebenarnya susah mau ngomongin Pak Ustadz, terharu karena langsung bertemu di ruangan ini, jadi suasananya itu suasana haru. Jadi agak gemeteran ini Pak Ustadz. Ya. Apa belum sarapan kok gemeter? Nah. Siap, sudah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, mohon nasihat, pencerahan atau dalilnya atau gimana, pokoknya semuanya Pak Ustadz. Saya ini dengan suami di kampung tempat saya tinggal, itu kan selalu ada yang datang minta nasihat Pak Ustadz. Iya. Padahal saya sendiri sebenarnya perlu dinasehati Pak Ustadz dengan Pak Ustadz sendiri. Iya. Begini, kadang-kadang ada yang datang, seorang ibu yang mau menikahkan anaknya. Kami tidak mengetahui bahwa anak yang mau dinikahkan itu hasil hubungan sebelum nikah Pak Ustadz. Suami saya jadi di sana jadi saksi gitu. Nah itu gimana hukumnya? Sedangkan yang menikahkan itu bapaknya sendiri Pak Ustadz, bapak yang menghamili. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Terus Bapak yang menghamili tadi? Iya. Iya, yang menikahkan. Hasil dari hubungan di luar nikah bapak dan ibunya. Siap. Ah. Yang menikahkan bapaknya yang menghamili tadi kan. Terus itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terus Yang menikahkan bapaknya yang menghamili gimana Ibu? Bapaknya anak di luar nikah tadi toh? iya, Jadi bapak biologisnya? iya. Oh ya. Terus kita tidak mengetahui itu kejadian itu Pak Ustadz. Tahu-tahu dia sudah punya anak berapa orang gitu. Nah itu hukum anaknya gimana juga itu Pak Ustadz? Sedangkan kan Suaminya jadi saksi? suami saya jadi saksi, saya juga jadi saksi di situ. Jenengan Yang- jadi saksi? Kok saksi Menyaksikan, perempuan? menyaksikan Oh di ruangan situ. menyaksikan ya. Ya terus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, status anak-anaknya yang sudah lahir yang dinikahkan bukan walinya tadi gimana itu Pak Ustadz? Ya. Terus yang kedua saya tuh masih yang ketiga Pak Ustadz, saya tuh masih sedih Pak Ustadz karena barusan ditinggal ibu, saya tidak sempat untuk merawat beliau. Iya. Tapi 2 hari sebelum meninggal saya sudah video callan bahwa saya janji mau pulang gitu Pak Ustadz. Tahu-tahu saya hari itu pulang, 2 hari setelah itu saya lagi ngantar cucu sekolah, saya dikabarin ibu saya udah meninggal. Tapi saya masih sempat ketemu dengan mayatnya. Jarak antara rumah saya dengan rumah ibu saya itu 10 jam Pak Ustadz. Mohon nasihatnya Pak Ustadz Iya. biar saya itu tidak begitu selalu merasa berdosa gitu Pak Ustadz. Ya. Ibu sholat ya ibunya? Iya. Ya alhamdulillah ya. Terus ini ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Kota Bumi. Mereka ini, ibu-ibu ini sering membunuh semut, lalat, kecoa dengan alat-alat kimia seperti baygon segala macam itu Pak Ustadz. Ya. Sedangkan binatang itu kadang-kadang tidak langsung mati. Nah itu gimana mereka ibu-ibu ini? Apakah berdosa atau gimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Ibu Lenda dari Palembang bisa sampai sini ya.
Yang pertama Ibu, kalau ibu dan suami betul-betul tidak tahu, ya maka tidak ada masalah, tidak ada dosa atas suami ya. Meski jadi saksi, tidak dosa wong tidak tahu. Kecuali kalau suami tahu bahwa itu hubungan hasil di luar pernikahan, terus kemudian yang menikahkan bapak biologisnya. Suami tahu tetap jadi saksi, lah itu berdosa. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, wong tidak tahu. Sekarang ada yang datang ke ibu dan suami minta nasihat tentang pernikahan, ya dinasehati. Karena sesama muslim itu harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Loh, saya ini juga masih perlu dinasehati kok, orang-orang pada datang minta nasihat. Kita semua ini juga perlu dinasehati Ibu. Saya, Bapak, Ibu, semua yang hadir, orang Islam dimanapun, itu juga masih butuh untuk dinasehati, siapapun dia. Karena tawasau itu dua arah, saling menasehati itu dua arah. Hari ini memberikan nasihat, besok dinasehati ganti, begitu seterusnya. Itu kewajiban sesama muslim. Insya Allah nasihat yang ibu dan suami berikan hakul yakin, tentu sudah sesuai dengan pernikahan dalam Islam. Terlepas kemudian yang datang tadi menyembunyikan anaknya, padahal itu hasil perbuatannya di luar nikah, kemudian lahirlah anak perempuan, dan ketika di usia nikah harusnya yang menikahkan ini wali hakim. Itu pernikahannya tidak sah. Itu namanya apa namanya? Ijtima'ul jamus, kumpul kebu. Itu namanya kumpul kebu. Pernikahannya tidak sah. Karena anak ini tadi tidak punya bapak. Kalau ditinjau dari kacamata syariat, ditinjau dari Islam, dia tidak punya bapak anak perempuan ini tadi. Bapaknya tadi itu hanya sekedar bapak biologis. Bapaknya tidak sah menjadi wali nikah anak perempuannya tadi. Maka kalau anak perempuan hasil dari polah bapak ibunya yang terlaknat itu, ketika usia nikah walinya harus wali hakim. Maka pernikahan itu tidak sah. Lah kalau tidak sah bagaimana? Nikah ulang dengan wali hakim. Tapi ini sudah punya banyak anak, tidak masalah. Tidak masalah punya banyak anak. Yang jelas nikah ulang secara syar'i. Lah status anaknya bagaimana? Ya nanti kalau anak-anaknya ini ada yang perempuan mau menikah harus dengan wali hakim juga. Harus dengan wali hakim juga karena pernikahan bapak ibunya tidak sah menurut agama Islam. Ya maka penting toh untuk berilmu, punya ilmu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum menjalankan perintah agama ini harus punya ilmu. Menikah itu perintah agama. Tapi kalau dijalankan tanpa ilmu sebelumnya, jadinya berantakan, gak karuan seperti itu. Kasihan anak-anak yang tidak punya dosa. Karena orang tuanya memburu nafsu, ikut hawa nafsunya, anaknya jadi seperti itu. Lah kalau anak yang dinikahkan tadi ngertinya walinya ya bapak sahnya, gitu loh.
Kan kasihan. Ternyata itu bapak yang menghamili ibunya di luar nikah. Berarti hanya bapak biologis, tidak punya bapak, terputus hubungan nasabnya dengan bapaknya tadi, dengan bapak biologis, maka tidak sah jadi wali. Maka yang perlu dilakukan itu nikah ulang dengan wali hakim. Karena anaknya sekarang sudah tahu bahwa bapakku ini hanya bapak biologis. Anaknya sudah tahu, maka tentu tidak berkeberatan melakukan pernikahan ulang sesuai syariat dengan wali hakim. Lah nanti anak-anaknya si anak ini, kalau perempuan nikahnya juga dengan wali hakim. Karena itu ketidaktahuan bapak dan ibunya. Sebetulnya ini tidak ada masalah, tidak dosa bapak ibunya, wong tidak tahu. Yang paling berdosa ini bapaknya ini, yang dulu menghamili ibunya di luar nikah. Dia tahu, tapi kok ngeyel jadi wali. Akhirnya berdampak ke terus menerus ini, runtutannya berdampak. Lah, sedang anak yang dia nikahkan tadi itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Karena tanpa sepengetahuannya. Kecuali kalau anak tadi tahu, dia dan calon suaminya tahu bahwa dia anak di luar nikah, dan yang menikahkan bapak biologisnya anak ini tahu, terus ngeyel, ya ikut dosa gitu loh. Kalau tidak tahu, si anak tadi tidak berdosa. Tapi begitu tahu, harus segera nikah ulang. Dan anak-anaknya perempuan nanti yang menikahkan juga wali hakim. Tetapi anak ini tadi pernikahannya tidak ikut berdosa, karena tidak tahu. Itu yang pertama. Ibu sudah meninggal, belum sempat merawat. Maka tadi kami tanya, ibu sholat tidak? Sholat, alhamdulillah. Berarti kita masih diizinkan untuk berbakti pada kedua orang tua kita yang meninggal, dengan catatan semasa hidupnya orang tua ini sholat. Kita masih diizinkan oleh Nabi kita untuk berbakti dengan dua cara. Yang pertama, diizinkan untuk memohonkan ampun atas dosa bapak ibu kita yang sudah meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian cara yang kedua, menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan silaturahim, yang mana hubungan kekerabatan itu tidak tersambung kecuali ketika orang tua kita masih hidup. Maka bersyukurlah, lakukan bakti. Ketika orang tua masih hidup, kita bisa berbakti. Orang tua meninggal dalam keadaan muslim, kita pun juga masih diizinkan untuk berbakti, memohonkan ampunan, dan terus menyambung hubungan silaturahim. Terus kemudian ibu-ibu sering membunuh semut dengan bahan kimia, insya Allah tidak apa-apa ibu ya. Mau dituduh ya boleh, kecoa, karena kecoa ya pernah mabur, bingung, kecoa terbang, dituduh angel, kan disemprot, ya insya Allah tidak apa-apa ya. Kalau bisa ya segera mati, itu kan baikon ya segera, apa kok nyebut merek ini ya, ya diralat ya. Itu boleh-boleh saja, tidak ada larangannya ya. Terus ada lagi?